Shalom, selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang beribadah di tempat ini maupun Bapak Ibu yang beribadah secara online. Saya percaya hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semuanya, karena hari ini kita merayakan hari Paskah. Selamat Paskah bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita, siapa yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita percaya kalau maut saja, kematian saja sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, apalagi masalah kita yang sepele, amin. Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Mari kita siapkan hati kita. Saya akan memimpin kita untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Mazmur 44 ayat yang ke-7 berkata, "Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari kemenangan yang boleh kami rayakan pada hari ini. Karena Engkau telah bangkit daripada kematian setelah menebus dosa dan pelanggaran kami. Engkau hidup, artinya ada harapan di dalam Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami rindu memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh harapan, dengan penuh semangat dan antusias. Karena kami tahu Engkau jauh lebih besar daripada semua yang dapat kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada terobosan demi terobosan. Kami percaya ya Tuhan, hari ini kami mau menaikkan segala pujian, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami serahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini maupun yang sedang dalam perjalanan ke dalam tangan-Mu. Biar hanya Kau saja yang kami tinggikan, kami agungkan dan kami muliakan. Kami siap memulai ibadah kami di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat hari Paskah buat kita semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan merayakan kebangkitan Yesus pada siang hari ini. Hanya Dia yang layak kita tinggikan hari ini. Amin. Haleluya. Yes Tuhan. Kau bangkit Tuhan. Kau bangkit ya Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sama-sama kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Amin Tuhan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita orangnya dari awal, kerahkanlah Tuhan. Oh haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan kuasamu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Lebih lagi Bapak Ibu kita katakan Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Kau bangkit. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita lebih lagi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami mau tinggikan Kau Yesus. Bersorak, muliakan namanya. Dia berperangkan tinggi. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya
musik yang menyembah Tuhan. Kita tetap tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Amin Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang sanggup, yang saling memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ya Tuhan, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa
Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Jesus. Haleluya Rabashina nama kaya Bapa. Haleluya Jesus. Terima kasih ya Bapa. Mulialah nama-Mu ya Allah. Mulialah Engkau selamanya. Engkau Allah yang gagah perkasa, Allah yang sungguh mengagumkan. Mulialah nama-Mu ya Yesus. Engkau Allah yang menakjubkan. Sungguh besar ajaib perbuatan-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami sungguh bersyukur padamu, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh mulia, Allah yang sungguh ajaib perkasa, Allah yang sungguh murah hati. Haleluya Jesus, haleluya Pak Yesus, haleluya, haleluya. Hiradabashida, silakan duduk. Hiradabashina nana makaya urapasya dadada. Hiradamashi dadada makaya urabashi dadada makadaka. Hirabadabashi dadada makana ya urabasya tata. Hirabadabashi dadada makana ya urapapa. Hiradabasya dada makana ya urabadama. Haleluya Jesus. Hirabadabashi dada mamashi dadada bakana ya. Hiradabasya nana makana ya urabapapa. Hiradabashi dadada makada. Hirabaya barabadabashi dadada. Haleluya Jesus. Suradabashi dada. Haleluya Jesus. Surabadabashi dada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami layak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami semakin memahami, mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan katakan amin. Selamat Paskah. Dan kita bersyukur kita dapat memperingati kematian Tuhan di ibadah Jumat Agung. Sekaligus hari ini kita belajar dan bukan belajar saja. Dan bukan hanya mengerti tetapi sungguh menjadi rema kekuatan akan kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kami dan kehidupan umat manusia.
Kita mari buka kebenaran firman Tuhan di Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15, irresistible, tidak tertahankan, yang tema hari ini kita berikan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Kebenaran firman Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah ingkar dan tidak pernah terlambat ataupun tertunda. Cerita ini tersiar di antara orang Yahudi bahkan sampai sekarang ini sungguh terjadi. Dan hal inilah yang melanda Eropa dan khususnya Amerika bagian Serikat, yang sungguh di dalam pendidikan banyak pengajar yang hampir-hampir biarpun secara KTP mereka sudah Kristen sejak lahir, tetapi mereka mengalami ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apalagi bangsa Yahudi yang kita tahu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Tetapi mereka tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ada yang ekstrim, mereka ateis dan tidak percaya sama sekali. Dan kebangkitan Yesus yang hari ini kita belajar adalah kebenaran. Kuasa kebangkitan Yesus tidak dapat tertahankan atau irresistible oleh kebohongan atau dusta mahkamah agama yang tadi kita baca di perikop Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Artinya tidak ada satupun berita ataupun kuasa yang dapat menahan atau menghalangi kebangkitan Yesus adalah kebenaran. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, kita bisa belajar tentang hal ini melalui bukti-bukti yang tercatat di Alkitab maupun yang di dalam kenyataan. Bukti-bukti kebangkitan Yesus, salah satu sejarawan Yahudi sendiri yang namanya Yosefus menulis perjalanan kehidupan Tuhan Yesus serta kematiannya dan kebangkitannya. Sebenarnya dari tokoh mereka menulis cerita bukan hanya karang tetapi menegaskan bahwa kebangkitan Yesus itu benar. Seharusnya selain Alkitab, kitab sejarah Yahudi yang ditulis oleh Yosefus dapat mencerahkan atau memperkuat, memperkokoh untuk orang Yahudi tidak mengalami berita hoak atau berita kebohongan bahwa Yesus tidak bangkit. Kesaksian-kesaksian dan nubuat yang melalui nabi-nabi dalam Alkitab sendiri menyebutkan adanya kematian dan kebangkitan Yesus jauh-jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Kita bisa baca di kitab Ayub pasal 9 ayat 25 dikatakan, Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub lahir sebelum zamannya Daud. Ayub sudah ada sebelum zamannya Daud. Sebelum kelahiran Yesus sebagai anak manusia, Ayub sudah berkata bahwa Tuhan akan bangkit. Penebusku akan bangkit. Ini menjelaskan, memperkuat, memperkonfirmasi bagi kita bahwa sebelum Yesus datang kedua kali sudah diberitakan oleh Ayub melalui perkataannya, memperkuat, memperkokoh bahwa Yesus akan mengalami bangkit. Di pemberitahuan pertama penderitaan tentang Yesus, kedua, ketiga,
Yesus sendiri juga memberitahu murid-muridnya untuk bahwa dia di hari ketiga akan mengalami kebangkitan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, artinya banyak hal bukti-bukti bahwa kebangkitan Yesus itu memperkuat bukan hanya karena prajurit, karena sudah mengalami suap uang dari mahkamah agama, dari tokoh-tokoh Yahudi masa lalu, supaya menceritakan berita ini hoak sampai turun-temurun yang dikatakan tadi yang kita baca di ayat 15 sampai sekarang ini. Dan cerita ini akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Cerita ini akan berlanjut terus-menerus supaya siapa yang terjebak, tertipu akan cerita ini akan mengalami penolakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan akan mengalami ateis. Dan inilah yang dialami hampir pengajar di pendidikan Amerika maupun Eropa sekalipun. Kebangkitan Yesus adalah kebenaran dan bahkan kita rayakan di kalender merah khususnya di hari Jumat, kalender merah yang seluruh internasional maupun Indonesia. Yang hari Jumat yang kita rayakan kemarin, dalam kitab suci agama lain pun disebutkan tentang kematian dan kebangkitan Isa Al-Masih yang bahasa Arab, tetapi bahasa terjemahan bahasa Indonesia adalah Yesus Kristus. Dari bukti-bukti itu jelas bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah suatu fakta kebenaran. Dan kita bisa baca lagi bukti-bukti yang tertulis di Alkitab yang lain, seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yesus yang pagi-pagi datang ke kubur kosong. Mereka saksi pertama tentang kebangkitan Yesus yang kita baca saya ada tertulis di layar Markus, Matius, Lukas dan Yohanes di kitab Injil. Bahkan para malaikat mengguling batu dan memberitakan kebangkitannya. Kubur kosong sebagai bukti yang nyata tentang kebangkitan Yesus. Bahkan bukan hanya hal itu saja, tetapi Yesus juga berulang kali menampakkan dirinya kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Dan salah satu murid namanya Thomas yang tidak begitu percaya akan kesaksian dari teman-temannya yang lain atau murid-murid Yesus yang lain sampai dia mendapat bukti bahwa tangan Yesus ada bekas cucukan paku atau lubang bekas cucukan paku. Dan dia memegangnya baru dia mempercayai. Singkat cerita kita pernah baca firman itu, sejarah cerita itu bahwa Thomas diberitahu oleh Tuhan Yesus untuk memegang bekas lubang cucukan paku itu. Tentara penjaga kuburan menyaksikan dan gemetar dan Petrus dan Yohanes juga menyaksikan. Petrus adalah pimpinan rasul dan Yohanes adalah salah satu rasul yang diberi panjang umur. Dan salah satu murid kesayangan Tuhan Yesus yang diberi tugas panjang umur untuk menulis pewahyuan yang akan datang, kedatangan Yesus kedua kali. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang besar bagi gereja Tuhan dan kesukaan yang besar bagi kita. Istilah kebangkitan sendiri adalah momen dibangkitkan kalau dalam perjanjian baru artinya melemparkan tubuh dari kematian hingga dilepaskan dari kuasa maut untuk selanjutnya dihidupkan kembali. Kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar dari iman orang Kristen. Yesus Kristus adalah pusat kehidupan orang percaya. Kematian dan kebangkitan yang merupakan titik tolak yang mengubah sejarah manusia. Tanpa kematian Kristus memberikan sukacita dalam pengampunan. Kebangkitan Kristus memberikan sukacita dalam pengharapan. Kedatangan Kristus kedua kalinya memberikan sukacita dalam kemuliaan. Memang sukacita dalam kemuliaan kita belum dapat sampai Yesus datang kedua kali dikumpulnya bersama-sama dan kita mengalami sukacita dalam kemuliaan. Tetapi dua hal yang perlu kita sudah dapat yaitu sukacita dalam pengampunan dan sukacita dalam pengharapan. Firman Tuhan saya baca di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Sebelum saya baca saya perikop bahwa tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan kematian menghancurkan harapan, artinya tidak ada harapan.
Saya baca di Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Artinya kuasa ilahi yang ada pada Yesus yang begitu hebat mendahului, menyertai dan mengikuti kebangkitan Yesus Kristus. Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus penuhnya memegang kendali akan atas hidup dan kematiannya. Ia melerakan nyawanya di salib dan tindakan kebangkitan yang memperlihatkan kuasa ilahi memegang kendali penuh. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa di surga. Yesus bangkit dari kematian dengan kuasa yang berdaulat. Ia memasuki kehidupan yang tidak dapat binasa dan kekal. Maut sudah tidak berkuasa lagi atas dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kebangkitan Yesus Kristus menjamin semua pekerjaannya yang akan datang. Artinya kita punya jaminan. Karena Yesus sudah bangkit, kita punya jaminan akan datang. Pertama, kebangkitan Yesus Kristus sebagai pengantara yang esa. Artinya hubungan kita Bapa, kita sudah punya perantara, pengantara yang memediasi kita dengan Bapa yang mewakili umat. Jadi Tuhan Yesus mewakili kita kepada Bapa dan dia juga mewakili Bapa kepada kita. Yesus kedua adalah kebangkitan Yesus menunjukkan menjamin bahwa dia adalah penguasa alam semesta. Semua adalah kepunyaannya, semua adalah miliknya. Ketiga, kebangkitan Yesus juga menunjukkan bahwa dia adalah pembela kita di hadapan Allah. Karena Yesus bangkit sebagai imam besar, imam yang sudah mati untuk kita, mengampuni dosa kita, dia bangkit dan dia mewakili kita di hadapan Allah dan dia memberikan kita penghentian bagi kita yang taat, tetapi dia juga memberi penghakiman bagi orang yang tidak mengenal dan tidak menaati Injil Yesus. Saya akan baca di 2 Tesalonika, dan memberi kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang bernyalanya dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus pertama sebagai pengantara kita, pengantara satu-satunya, pengantara yang esa. Kedua, dia penguasa alam semesta, seluruh ciptaan, seluruh semesta alam ini milik kepunyaan, semua harus tunduk di bawah Yesus. Ketiga, dia pembela kita. Jadi artinya apapun kesalahan kita yang telah menerima Yesus dengan darahnya tercurah bagi kita, tubuhnya tercabik, yang memberi kita pengampunan dosa, dialah pembela kita di hadapan Allah dan maupun dakwaan si jahat bahwa kita tidak lagi dapat dihukum karena Yesus. Kita tidak dapat lagi dihakimi karena darah Yesus sudah tercurah bagi kita. Keempat, dia imam besar yang mewakili kita, yang tirai sudah terkoyak. Tidak ada lagi halangan, hambatan, rintangan untuk kita dapat bersekutu dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus sebagai imam besar yang membawa darahnya yang kudus yang sudah tercurah bagi kita. Melalui darahnya kudus, Allah Bapa melihat kebenaran Yesus ada pada kita dan dialah satu-satunya imam besar yang dapat membawa kita masuk ruang Maha Kudus. Dan
Dia memberi kita perhentian karena kita mau taat mengikuti Dia. Tapi bagi yang tidak taat, Dia akan menjadi hakim dan memberi penghakiman. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa kebangkitan merupakan karya Allah Tritunggal secara bersama-sama yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus di antara orang mati dan mendudukkan Yesus di sebelah kanannya Bapa di surga. Kebangkitan Tuhan Yesus sangat penting bagi kehidupan kekristenan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar dari iman orang Kristen. Hari ini kita bisa beribadah, duduk mendengarkan sabda Tuhan. Ini adalah juga salah satu kebangkitan, kuasa kebangkitan yang sudah Dia berikan. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita tidak hadir siang sore hari ini. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah ibadah kita pagi siang hari ini. Kepercayaan kita akan sia-sia, kita akan tetap berada di bawah kuasa dosa. Kalau Kristus tidak dihidupkan, kita semua ini pembohong. Kalau Kristus tidak dihidupkan, orang yang beriman akan terhilang dan binasa. Kalau Kristus tidak dihidupkan, kita tidak punya pengharapan lagi. Kita tidak punya andalan dan kita tidak punya masa depan penuh harapan lagi. Bersyukur Kristus sudah bangkit dan hidup selama-lamanya, bahkan duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, seperti maut karena dosa Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena Yesus Kristus. Makna kebangkitan Yesus, pertama kebangkitan Yesus membuktikan kebangkitannya tidak tertahankan oleh dusta mahkamah agama, tidak tertahankan oleh berita-berita hoak, tidak tertahankan oleh kuasa maut sekalipun. Artinya kuasa maut tidak dapat menahan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yesus memang mengalami kematian sebagai anak manusia untuk berapa saat, tetapi Ia bangkit kembali. Yesus memang mengalami menyerahkan sendiri nyawanya, tapi tidak ada yang bisa mengambil darinya karena Bapa sudah memberikan kuasa ilahi kepada Dia. Maut pun tidak bisa. Artinya kuasa kebangkitan, kuasa ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada Yesus tidak tertahankan oleh kuasa apapun, tidak dapat terhalangi oleh kuasa apapun. Yesus berkuasa memberikan nyawanya, tetapi Dia juga berkuasa mengambilnya kembali. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kedua, kebangkitan membuktikan bahwa Dia anak Allah. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Memang Dia lahir dari silsilah keturunan Daud, biarpun tidak secara langsung karena Dia mengandung daripada Roh Kudus. Tetapi silsilah ini tidak menghalangi identitas Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang berkuasa. Jadi biarpun Dia datang sebagai anak manusia 100%, tetapi melalui silsilah Daud mati, Daud tidak mengalami kebangkitan, tetapi melalui keturunan Daud, gagal silsilah keturunan Daud, Yesus mati, Yesus bangkit. Ketiga, nubuat Alkitab tergenapi. Yang tadi kita banyak baca, yang Yesus sendiri membuat dan jadilah bangkit di hari ketiga. Ayub
dan para nabi-nabi yang lain termasuk Yesaya, dan semua tergenapi. Keempat, perkataan Yesus sungguh berkuasa dan benar dan dapat kita harapkan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya apa yang dia katakan terjadi, tergenapi. Jadi rencana Allah semula untuk menyelamatkan umat manusia yang dikatakan secara simbolis pada keturunan Adam dengan akan bertentangan dengan keturunan ular di Kejadian pasal 3 ayat 15, dan dinyatakan oleh nabi-nabi Allah melalui nubuat demi nubuat. Bahkan dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang datang sebagai anak manusia menyatakan rencana Allah Bapa semula akan terjadi melalui hidupnya. Anak dengan penuh ketaatan menggenapi rencana Allah Bapa karena kasih-Nya begitu besar bagi kita semua. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kematian dan kebangkitan Yesus sungguh memberkati kita. Jadi artinya selain pernyataan-pernyataan penggenaan nubuat-nubuat yang dibuat sebelum terjadi, sebelum datangnya Tuhan Yesus sebagai anak manusia, sebelum kebangkitan, itu sudah dinyatakan dan digenapi pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kelima, saya mau nyatakan kebangkitan orang mati yang khususnya sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kepastian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kita pasti dibangkitkan untuk peroleh hidup kekal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dan ini luar biasa, ketujuh orang percaya yang kita semua orang percaya memasuki hidup yang baru. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Waktu Nikodemus bertanya kepada Tuhan, bagaimana dilahirkan kembali? Yesus beritahu dia, tanpa lahir baru, dia tidak bisa memasuki kerajaan Allah. Artinya, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, satu-satu akulah kebangkitan dan hidup. Inilah yang harus kita, manusia lama dikuburkan bersama Dia dalam baptisan kematian, sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan, kita bangkit dengan tubuh yang baru dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi kita akan mengalami hidup yang baru sebagaimana Tuhan sediakan dan janjikan. Berita Yesus menjadi manusia, mati dan bangkit menjadi inti berita gereja Tuhan yang mengubah dunia. Dahsia keagungan ibadah kita bukan lagi terletak pada liturgi, ritual, perbuatan baik ataupun doktrin. Tetapi rahasia keagungan ibadah kita terfokus, tertuju, terpusat pada pribadi Tritunggal kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ibadah kita bukan doktrin lagi, bukan ritual liturgi lagi, tetapi pusat kita, fokus kita hanya pada Yesus saja. Jadi bukan yang lain. Talenta perlu. Pengetahuan perlu. Tetapi bukan itulah perbuatan baik lagi. Sangat lebih diperlukan. Supaya banyak jiwa, dikatakan Matius 5 ayat 16,
supaya banyak jiwa bisa melihat perbuatan baik kita, mereka bisa datang memuji menyembah Bapa Surgawi. Jadi bukan udah Yesus mati untuk kita, bangkit lagi hari ketiga, kita juga ikut bangkit, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, tidak. Harus semakin rajin lagi, dikatakan Roma 12 yang minggu depan kita bahas. Kita harus punya hati semakin gairah, semakin passion, semakin semangat, semakin antusias, bahkan semakin bernyala-nyala untuk melayani Dia, untuk mengasihi Dia, mengutamakan Dia. Jadi artinya kematian kebangkitannya tidak menghalangi kita atau membuat kita semakin enggan atau egois atau eksklusif ataupun semakin malas. Justru kematian dan kebangkitannya membuat kita semakin gairah, semakin bernyala-nyala untuk melayani Dia. Amin. Dan rahasia keagungan ibadah ini bukan hanya terletak pada perbuatan baik ataupun kepandaian kita ataupun liturgi kita ataupun rutinitas kita, tetapi sungguh hanya terpusat pada Yesus. Inilah yang harus kita utamakan. Saya baca di 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yaitu Yesus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Artinya kita berpusat pada Yesus untuk banyak jiwa, khususnya jiwa-jiwa yang belum datang kepada Yesus, bisa datang memuji menyembah Yesus. Seringkali kita terjebak, berpusat pada diri sendiri. Itu tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Tapi kalau kita berpusat pada Yesus, pribadi kita, ibadah kita, pelayanan kita, bahkan apa saja yang Tuhan percayakan bagi kita, semua berpusat pada Yesus, maka Bapa dipermuliakan. Kita punya pergumulan, pasti ada. Namanya manusia tidak ada pergumulan. Kita punya masalah, pasti ada. Tetapi masalah pergumulan kita serahkan, pusatkan kepada Yesus. Dan Yesus memberi solusi jalan keluar, memberi penyelesaian, memberi berkat-Nya, dan kita akan mengalami yang namanya pelepasan, kebebasan, pemulihan, terobosan baru, kelimpahan di dalam nama Yesus. Inilah maksud Rasul Paulus berkata kepada Timotius. Jadi jangan lagi ibadah itu tuh karena kamu buat baik tapi tidak fokus pada Yesus ya. Harus fokus Yesus, semakin berbuat baik, itu pasti. Dia beritahu Timotius dan kita semua, jangan juga ritual liturgi, tetapi pusatnya bukan pada Yesus, pusatnya pada diri sendiri, supaya banyak penghargaan, pujian hanya pada Timotius, itu salah. Jadi kematian kebangkitan Yesus itu juga pusatnya harus dikembalikan kepada Yesus yang mati untuk kita, yang Dia bangkit juga untuk kita. Amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya mau tekankan, tidak ada satu kuasa pun, berita apapun yang dapat menahan kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus tidak tertahankan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh kami bersyukur Bapa. Engkau melayakkan kami, mengingatkan kami kembali untuk berpusat padamu. Bukan hanya rutinitas memperingati hari kematian-Mu setiap tahun, bukan liturgi memperingati hari kebangkitan-Mu hanya besok berlalu lagi. Tidak, Tuhan, kami mau berpusat padamu. Kematian-Mu Tuhan kami syukuri bahwa ini adalah berkat besar bagi kami untuk melayakkan kami semakin menghargai, semakin mencintai, mengasihi-Mu. Dan oleh kebangkitan-Mu Tuhan kami punya pegangan, jaminan masa depan penuh harapan. Kami punya Tuhan sandaran bahwa mengikuti Yesus tidak akan sia-sia. Dan terjadilah hidup baru yang sebagaimana Engkau janjikan, kekal keselamatan dan damai sejahtera sukacita terjadi melalui kehidupan kami. Bahkan melalui kematian kebangkitan-Mu Tuhan kami punya tujuan tugas mulia untuk memberitakan kepada setiap jiwa-jiwa yang masih terikat, jiwa-jiwa yang masih terbelenggu, dibebaskan oleh kematian-Mu
dan dibebaskan oleh kebangkitan-Mu di dalam nama Yesus. Karena tidak ada satupun kuasa dapat menahan kuasa kebangkitan-Mu. Tidak ada alasan apapun dapat menghambat kuasa kebangkitan-Mu. Tidak ada berita apapun yang dapat Tuhan mendustai ataupun menahan kuasa kebangkitan-Mu. Sebab kuasa kebangkitan-Mu adalah kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah di siang hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami resapi menjadi rema kekuatan bagi kami. Diberkatilah kami semua yang sudah mendengarkan maupun menyampaikan. Yang sudah mendengarkan katakan amin. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, 19 April 2022, pukul 17 WIB, kita akan mengadakan doa malam bersama dengan doa dekor dengan nomor meeting ID 740-819-7699 dan paskot Paskah. Pendaftaran pemuritan dasar-dasar kekristenan dan pola hidup berjemaat telah dibuka kembali. Bagi saudara yang rindu untuk dimuridkan, silakan mengambil formulir pendaftaran di meja counter atau menghubungi koordinator satelit. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA pada nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silakan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, apa kabar? Sudah lama saya tidak berdiri di depan ini sebagai singer. Ya, semuanya baik-baik saja, amin. Kiranya semua informasi yang telah disajikan di depan tadi dapat diterima dengan jelas ya. Namun ada hal yang ingin saya ulangi agar kita semua dapat lebih mengingatnya. Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 19 April pukul 17, ingat 17, karena semua kita dari Sabang sampai Merauke akan mengikuti acara ini. Kita akan bergabung dengan jemaat GKPB di seluruh Indonesia dan yang di luar negeri dalam ibadah Paskah bersama. Saudara dapat bergabung dalam Zoom meeting dengan link yang akan dibagikan kemudian atau melalui kanal YouTube GKPB MDC Worship secara live streaming. Yang kedua, ibadah pemuda Image dan Audacious pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 14 WIB di Wisma Agape, Jalan Pelita 4, Medan Timur.
Yang ketiga, kelas pemuritan dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau HB akan segera dimulai lagi. Bagi saudara yang rindu untuk bertumbuh sebagai murid Kristus dan sebagai anggota tubuh Kristus di jemaat ini, mari segera daftar ya, dengan mengisi formulir pendaftaran yang ada di meja counter di depan atau menghubungi koordinator satelit atau juga call center gereja. Itu dan tambahan pengumuman adalah mengenai vaksin. Bagi semua jemaat yang belum mendapatkan vaksin pertama, kedua, dan yang ketiga yaitu booster, bisa dapat mendaftar di gereja atau dengan hubungi Jamie atau siapa yang ada di gereja untuk kita bersama-sama mendapatkannya setelah kuotanya memenuhi. Demikian pengumuman, mari kita masuk ke dalam doa. Haleluya Tuhan. Yesus, Engkau ajaib perkasa. Terima kasih. Pengampunan yang Engkau berikan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib menggantikan dosa kami. Kebangkitan-Mu tidak dapat ditahan oleh maut. Kutuk dosa dan kuasa maut yang membelenggu kami telah Kau patahkan. Syukur kepadamu Tuhan, dan kini kami hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu yang membuat sengat maut tidak berkuasa lagi. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman dan keluarganya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan dengan pengurapan dan kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu senantiasa. Kami juga mengucap syukur untuk berkat dan kasih setia-Mu kepada jemaat-Mu, sehingga kami dapat membawa persembahan dari hidup kami. Berkenanlah atas kesempatan ini, berkatilah seluruh pekerjaan umat-Mu, dan sertailah dimanapun kami Engkau utus. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Siapa yang terberkati dengan firman Tuhan hari ini? Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Satu-satunya penebus kalahkan maut lagi dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya dan perlindungan dan pengharapan. Pam pam pam.
Haleluya, mari kita akhiri pada hari ini. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan yang memberi engkau kemenangan, yang telah mengasihi engkau dengan kematiannya dan kebangkitannya. Biarlah di dalam nama Allah Bapa dengan damai sejahtera yang berlimpah memenuhi engkau selamanya sampai selama, dengan cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mengurapi, mentahirkan, mengkuduskan, mensucikan kau layak berkenan di hadapannya. Apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Biar nama Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus yang terima berkat, katakan amin. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang memberi kemenangan bersama